konstan dan SPL homogen. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita bisa memahami siapakah yang menemukan teori dari aljabar. Jadi bapak aljabar kita ada 2 orang, yaitu ada Carl Friedrich Gauss dan ada Wilhelm Jordan. Jadi mula-mula memang Gauss dulu yang menemukan terkait dengan penyelesaian SPL, dilanjutkan oleh Jordan yang dia membuat gabungan antara segitiga atas dan segitiga bawah sehingga bisa dicari tanpa jadi dia bisa menyelesaikan SPL dengan matriks augmented tanpa menggunakan substitusi. Nah, di sini ya mereka ini ya menyumbang terkait dengan teori dasar aljabar dan menjadi buku panduan dari praktek geodesi ya. Next. Nah, ini adalah ringkasan yang kemarin. Kita baru memahami OBE, di mana kita menggunakan operasi yang ketiga, yaitu menambahkan baris ke I terhadap K kali baris J. Nah, sekarang kita akan menggunakan semua tiga operasinya, baik operasi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini adalah yang kemarin kita coba review kembali. Ada sebuah SPL, nah kemudian kita ubah SPL ini menjadi matriks segitiga atas, di mana di bawah diagonalnya itu dia harus nilainya adalah 0. Nah, kalau bedanya dengan yang OB kemarin, diagonal utamanya harus nilainya adalah 1. Jadi nilainya harus 1, baru kemudian kita nolkan di bawah diagonal utama. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah proses Gauss, di mana kita bisa menggunakan operasi yang tadi ya, 3 tadi, operasi mengalihkan baris dengan koefisien, bukan 0, kemudian menukar baris, kemudian yang ketiga menambah baris I pada K kali baris J. Selanjutnya, ya, oke kita coba untuk kerjakan ya. Kita buka Excel-nya dulu. Ini yang tadi ya, kita masukkan saja yang baru. Jadi ini adalah SPL yang kemarin sama persis. Nah, yang warna hijau ini saya anggap sebagai diagonal utama. Yang warna kuning adalah yang ingin kita nolkan. Nah, tahapan untuk menggunakan Gauss sebenarnya hampir mirip dengan yang kemarin atau tadi pagi. Hanya saja yang diagonal utama ini harus kita nolkan. Harus kita satukan. Kita cek untuk perubahannya adalah seperti ini. Kita ubah, ya. Jadi seperti yang di PPT tadi, ini harus 1, 1, 1, kemudian yang bawah 0, 0, 0, yang ini adalah X, 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 di mana X ini adalah bilangan real ya. Nah, untuk urutannya seperti apa? Urutannya adalah, saya masukkan lagi, urutannya yaitu ini dulu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tetap sama dari atas ke bawah, kiri ke kanan, tapi yang kita ubah adalah diagonal dulu, baru elemen di bawahnya, diagonal dulu, baru elemen di bawahnya, dan diagonal dulu. Jadi ini adalah Gauss. Kita masih ingat ada 3 operasi. Satu adalah mengalihkan baris dengan konstanta ya, atau koefisien. 2 adalah menukar baris. Ini kita lakukan ketika diagonal utamanya 0 ya. Kemudian yang ketiga adalah operasi utamanya yaitu menambah baris I pada K kali baris J. Seperti ini. Jadi ini adalah 3 operasi utama OBE. Nah, bedanya dengan yang kemarin hanya pada di perubahan pada diagonal utama, di mana diagonal utamanya harus 1 semua.
Nah, bagaimana caranya? Caranya ini ya, menggunakan operasi yang pertama. Jadi ini adalah untuk mengubah diagonal utama menjadi 1. Nah, yang 3 ini adalah mengubah entry di bawah diagonal utama menjadi 0. Jadi seperti ini ya. Yang operasi pertama untuk mengubah diagonal utama menjadi 1, operasi kedua adalah ketika diagonal utamanya adalah 0. Operasi ketiga adalah untuk mengubah entry di bawah diagonal utama menjadi 0. Jadi 3 operasi ini digunakan ketika kondisi yang di sebelah kanannya ini ya. Nah, kita masuk ke Gauss-nya langsung. Saya kasih ini di sini ya. Ini adalah Gauss. Ini OPE. Yang ini adalah jika nggak perlu ya ini ya. Ya wis dibuat situ aja deh. Ya, untuk prosesnya sendiri kita lanjut ke bawah. Oh, kita ini ya lakukan pada baris pertama karena langkahnya adalah kita mensatukan diagonal. Ternyata dia sudah satu ya. Karena sudah satu, kita langsung abaikan. Kita lanjut ke mengenolkan entry 2 ya, atau posisinya di kolom pertama baris kedua. Maka karena kita ingin mengenalkan nilai 2 ini, maka kita lakukan operasi yang ketiga ya. Sama seperti yang tadi, kita buat I-nya, kita buat J-nya. I itu masih ingat, semoga masih ingat, I itu adalah baris yang ingin kita nolkan. J-nya itu adalah baris yang menyimpan diagonal utama. Sekali lagi, I itu adalah yang ingin kita nolkan. J adalah yang kita baris yang mengandung diagonal utama. Nah, di sini 2 ini itu ada di baris kedua. Jadi kita tulis di sini 2, 4, min 3, dan 1. Jadi kita bentuk dalam bentuk kolom ya, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Ditambah A kali K dikali dengan C. Kira-kira C-nya baris berapa? Baris pertama atau baris ketiga? Ada yang tahu? C-nya baris keberapa? Pertama. Ya, betul ya, pertama ya. Jadi cek yang warna hijau ini ya. Bisa kita lihat bahwa dia ada di baris pertama. Kalau dia posisinya di sini, maka dia ada di baris kedua. Kalau dia di sini, posisi nilai warna kuningnya, maka dia ada di baris ketiga ya, seperti itu. Jadi ini baris pertama. Kita tuliskan baris pertamanya yaitu 1129. Nah, kita ingin membuat dia menjadi 0 ya di sini. Maka 2 ditambah K kali 1. Berarti K-nya kira-kira berapa? 2 ditambah K kali 1 sama dengan 0. Berapa kira-kira K-nya? Negatif 2. Negatif 2 ya, betul. Nah, kita coba pakai Excel lagi. Saya nggak tahu pakai Excel ya, karena sangat mudah. Kali 1. Nanti itu yang kita kunci baris ke-10. Nah, seperti ini. Oke, kita ketemu 4 ditambah min 2 kali 1, 2, min 3 tambah min 2 kali 2, berarti min 6 tambah 3 tambah min 2 kali 2 gitu kan, min 3 tambah min 2. Min 4 ya, jadi min 7. 1 ditambah min 18, jadi min 17 ya, sudah sesuai. Sekarang kita ganti, kita replace nilainya. Ya, kita ganti karena ini baris kedua ya, kita ganti dia menjadi 0, 2, min 7, dan min 17. Sekarang kita masuk ke 3 ya. 3, kita ingin mengenalkan angka 3. Kita tulis I-nya, kita tulis J-nya. Jadi ada ditambah, kemudian ada K di sini, ada kali di sini. Ini ada sama dengan, nah seperti ini. Nah, sekarang I-nya karena kita mengenalkan 3, maka barisnya tetap yang pertama ya. Kita tulis 3, 6, min 5, dan 0, kemudian ke bawahnya adalah 1, 1, 2, 9.
Jadi tetap sama dengan yang sebelumnya ya, karena dia ada di kolom pertama. Jadi paling gampangnya kalau dia di kolom pertama, maka dia elemen diagonalnya pada baris pertama, gitu aja kali ya. Kalau dia ada di kolom kedua, maka diagonal utamanya ada di baris kedua. Jadi posisi diagonal utama itu ada di indeks kolom. Oke, kita hitung karena kita ingin mengenalkan 3 sama dengan 0, maka 3-nya adalah pasti min 3 ya. Karena 3 ditambah min 3 kali 1 adalah sama dengan 0. Sehingga kita lanjutkan, saya kopas aja rumusnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita ganti 10-nya jadi 19. Oke. Ya, kita geser ke bawah, seperti ini kira-kira. Jadi 6 ditambah min 3 adalah 3, min 5 tambah min 6 ya, min 11, 0 ditambah min 27, yaitu min 27. Jadi kita bisa ubah nilainya menjadi 0, 3, min 11, dan min 27. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita satukan diagonal utamanya. Kita bagi ya dengan berapa? Kita bagi dengan 2 ya. Sehingga dia menjadi, kita kopas saja. Nah, ini ganti menjadi 1 min 7/2, otomatis pasti gini ini ya. Tapi nggak masalah ya, karena dia bukan bagi 3 ya. Sama dengan min 17 dibagi 2. Nah, min 8/5. Nah, sudah kita bagi 2 di sini. Ini saya kasih warna biar terlihat kalau dia dibagi. Oke, bagi aja ya, dibagi 2 ini ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba untuk mengenalkan 3. Gimana caranya? Jadi kita tulis I dan J-nya sekali lagi. Ada I, ada J, ada tambah, ada tambah, ada K, ada kali, ada sama dengan. Kita tentukan I-nya. I-nya adalah yang kita ingin nolkan, yaitu 0,3 min 11 min 27. Kita tulis 0,3 min 11 dan min 27. Nah, kemudian J-nya adalah kayak ini buku di bawah ya. Saya cut aja. Nah, ya. J-nya karena ini itu dia letaknya ada di kolom kedua, maka diagonal utamanya adalah baris kedua ya. Berarti dia adalah 0, 1, 0, 1, min 3,5, dan min 8,5. Saya kira ini masih aman ya, karena sekali lagi dia masih bukan dalam bentuk desimal yang panjang ya. Jadi ini masih aman sama. Nah, kita coba hitung. Saya kopas saja ya biar cepat, tidak perlu menulis rumus lama. Nah, ini sama ya. Oke, ya. Saya ganti jadi C29, tapi belum saya ganti ternyata. Error ya. Nah, sekarang kita coba 3 ditambah K kali 1 sama dengan 0. Kira-kira berapa nilai K-nya? Min 3. Betul ya. Nah, otomatis ya seperti ini. Nah, sekarang nanti hasilnya dia menjadi Ctrl C. Ini jadinya 0, kemudian yang ini min 0,5, yang ini adalah 1,5. Nah, sekarang kita ganti, karena kita harus satukan diagonal utamanya, min 0,5 kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan min 2 ya. Maka sekarang dia menjadi, kita buat rumus saja ya, ini dikali min 2, seperti ini. Nah, jadi warna hijau ya ini ya. Warnanya jadi kuning semua. Sebentar, ini saya hapus warnanya. Nah, kira-kira seperti ini. Maka sekarang sudah ketahuan Z-nya adalah min 3 ya. Apakah ada yang salah? Itu Bu. Salah ya. Itu yang 1,5.
1,5. Oh iya, belum saya koma ya. Bisa saya kasih minus ya. Ya, benar sekali. Harus kalau salah. Jadi sama dengan 3. Kemudian min 3, Y ditambah min 3,5 dikali 3 sama dengan min 8,5. Nah, di sini, atau saya kasih titik ya. Y ditambah, tadi ini min 10,5 ya. Benar? Berarti min 8,5. Saya kasih titik dulu, jangan lupa, biar dia tidak error. Kemudian berarti Y-nya adalah sama dengan 2 ya. Ya, benar ya, 2. Lanjut, X plus Y, Y-nya adalah 2 plus 2 dikali 3 sama dengan 9. Bisa ternyata. Maka X-nya adalah, karena sudah tahu, maka jawabnya 1 ya. Ya, demikian untuk cara menggunakan Gauss. Ya, dia amat sangat lebih ruwet ya daripada yang UBE sebelumnya, tapi mungkin dia mengurangi proses perkalian di substitusi ya. Karena dia langsung Z sama dengan 3, tidak ada koefisien di depannya Z. Sehingga dia akan, sebenarnya sama aja sebenarnya. Tapi nggak apa ya, kita pindahkan proses perkalian yang ada di substitusi, kita pindahkan pada perkalian di diagonal utamanya. Seperti itu. Oke, itu untuk Gauss. Dengan untuk Gauss-Jordan, kita lanjutkan Gauss-Jordan. Sebentar. Oh, ini masih teori lagi ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke Gauss-Jordan, kita harus buka ini dulu. Jadi, kalau yang tadi, output dari Gauss itu adalah matriks segitiga atas, di mana semua diagonalnya nilainya adalah 1. Itu adalah Gauss. Nah, kemudian untuk Gauss-Jordan, dia bentuknya adalah matriks, sebenarnya istilah lain dari output Gauss itu adalah matriks echelon baris ya. Nah, untuk yang dia modelnya adalah seperti yang digambar ini, yaitu nah, yang kayak gini, ini disebut sebagai echelon baris reduksi. Artinya kalau kita punya matriks ini, kita langsung tahu bahwa Y sama dengan 3, Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Jadi ketika kita ubah dalam bentuk matriks echelon baris reduksi, maka kita nggak perlu lagi melakukan yang namanya substitusi ya. Jadi substitusi itu akan diwakili diganti dengan proses OBE nomor 3 ya. Dia mengenolkan semua baris di bawah elemen diagonal utama dan mengenolkan semua baris ya, entry ya ini ya. Jadi ini nyebutnya entry ya. Dan dia mengenolkan semua entry yang ada di atas matriks di atas elemen entry diagonal utama. Ya, ini bentuknya adalah seperti apa? Seperti apa ini namanya kalau dalam bentuk matriks? Matriks identitas. Kok ada lupa semua ya, udah diam semua ya. Ya, ini adalah matriks identitas. Jadi yang sebelah kiri adalah matriks identitas, sebelah kanan ini adalah solusinya. Jadi nanti dari hasil Gauss-Jordan itu kita langsung tahu berapa nilainya tanpa melihat tanpa melakukan substitusi. Nah, sebelum kita masuk ke Gauss-Jordan, kita harus tahu apa artinya echelon baris. Apa itu echelon baris? Syarat dari echelon baris adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu baris matriks tidak nol semua, maka elemen tak nol pertama adalah 1. Jika suatu baris matriks tidak nol semua, maka elemen tak nol pertama adalah 1. Baris ini disebut mempunyai leading 1. Ya. Jadi harapan kita adalah jika semuanya tidak nol, maka yang pertama ini diharapkan dia isinya adalah harus 1 ya. Tak nol pertama adalah 1.
Nah, kemudian semua baris yang terdiri dari 0 semua dikumpulkan di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita menemukan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ya, maka 0, 0, 0 itu akan kita pindahkan ke bagian bawah ya. Jadi kita kumpulkan yang berguna di atas, yang tidak berguna ada di bawah. Karena 0, 0, 0, 0 itu artinya adalah dia bersinggungan dengan persamaan yang lain. Sehingga dia menghasilkan nilai 0, 0, 0, 0. Maka kita kumpulkan dia semuanya di bawah. Kemudian pivot 1 pada baris lebih atas posisinya lebih kiri daripada pivot 1 baris berikutnya. Betul ya, ini ya. Jadi 1 yang sebelah kanan dia kalau ada di bawah maka dia posisinya adalah di sebelah kanan. Ke bawah lagi dia posisinya di sebelah kanan. Nah, misalnya ini 0, nggak masalah ya. Karena ini tidak bisa menjadi pivot ya. Tapi misalnya ini 0, 0, 0, 2, maka ini yang harus ke bawah ya. Jadi nanti ini 1001, 0013. Ya, artinya pivot itu harapannya dia bukannya kebalik ya. Bukannya yang atas itu satunya sebelah kanan, yang bawahnya lagi sebelah kiri, bukan. Tapi posisinya harus dari kiri ke kanan. Satunya harus dari posisi kiri ke kanan seperti ini ya. Mau yang kayak gini bisa ya, nggak masalah. Kalau dia posisinya dia lebih panjang, yang penting dia dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan untuk posisi diagonal 1. Selanjutnya, setiap kolom yang mempunyai pivot 1, elemen lainnya adalah semuanya 0. Selain ini ya, selain kolom terakhir ya. Jadi jadi di bawahnya itu harus 0, di atasnya juga harus 0. Seperti itu. Kita coba cek. Nah, 1 ini adalah eselon baris ya. Jadi sekali lagi eselon baris itu yang dia bawahnya 0. Kalau eselon baris reduksi bentuknya adalah seperti matriks identitas. Ya, ini eselon baris, ini masih disebut eselon baris ya, aman. Yang ini juga masih eselon baris. Jadi meskipun ini di bawahnya adalah 0, ini bukan 1, tidak masalah. Yang penting adalah dia dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dan urutannya juga sudah sesuai ya. Ini juga sudah di bawah ya. Nah, yang ini juga sama, dia masih eselon baris. Jadi tidak masalah ketika tidak 0, maksudnya nol nilainya nggak masalah. Kita sebut sebagai eselon baris. Karena memang ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya. 0 mau dikalikan berapapun tidak akan bisa menjadi 1 ya, sehingga kita sudah harus mengikhlaskan ya, seperti itu. Ya, tapi tetap ini disebut sebagai eselon baris. Yang ini juga sama, kita sebut sebagai eselon baris. Kenapa? Jadi ini kan ditukar-tukar nggak bisa ya. 0, 1 itu mau ditukar apapun, ininya tidak mungkin 1 kan, karena semuanya nilainya 0. Jadi dia tidak mungkin nilainya 1, sehingga ini sudah benar. Dari kiri ke kanan, tidak masalah. Artinya yang kita butuh 0 kan, yang wajib itu adalah yang di bawahnya 1 ya. Tapi yang selain itu, ini sebenarnya boleh X ya ini ya. Ini boleh bilangan, nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh. Karena dia nanti menjadi pivot nanti jadinya. Ya, intinya yang di bawah 1 harus 0 ya. Oke, kita bisa melakukan kuis lagi. Nah, yang ini juga masih termasuk eselon baris ya. Ini juga eselon baris sesuai. Ini juga eselon baris. 1, 1, 1. Bener kan? 1, 1, 1. Kenapa ini nggak bisa? Karena dia tidak bisa ditukar ya. Sehingga satunya ada di sini. Eselon baris reduksi ini juga masih, karena dia sudah identitas, ini juga sama ya. Ini masih eselon baris reduksi. Kenapa kira-kira? Harusnya kan di sini ya, tapi karena semuanya 0 ya kita tidak bisa paksa. Kita pindah ke kanan. 1 dulu kan bisa ya, aman ya, semuanya 0. Kemudian kita pindah ke bawah.
ini juga tidak bisa ya menjadi satu karena tidak ada sama sekali yang nilainya adalah 1, sehingga kita tukar ya, kita ganti dia yang di sebelah kanannya lagi. Sudah benar semuanya 0 atas bawah, yang bawahnya lagi nggak ada ya karena dia tidak ada yang nilainya 1. Jadi ini adalah masih bentuk eselon baris reduksi. Nah, sekarang saya akan membuat kuis buat kalian mungkin untuk mengetahui mana yang eselon baris, mana yang eselon baris reduksi ya. Kita masuk di sini ya, di bukunya. Sebentar, saya masih mencari. Ini harusnya. Oh, masih saya juga next udah. Oh, bukan kayaknya ini. Terlalu cepat kah? Coba saya dari atas dulu deh. Oke, udah benar. Ke bawah lagi. Ke bawah kayaknya. Sebentar. Mana ini? Nah, ini dia. Tentukan apakah matriks 3x3 ini adalah reduce row echelon form. Oke, kita buat kuis aja sekalian. Nanti siapa yang jawab, silakan sebutkan namanya, kemudian kelas apa ya. Nomor A ini kira sudah benar ya, sesuai ya, sebentar yang saya agak susah dulu. Ini sebenarnya adalah apa? Echelon baris reduksi ya, artinya dia mirip dengan identitas. Semoga masih ingat. Yang nomor B ini, apakah dia termasuk echelon baris reduksi atau tidak? Silahkan sebutkan namanya. Oh, ada yang ini ya. Iya, siapa namanya? Ahmad Fahril, Bu. Ahmad Fahril. Kelas A. Oke, Fahril. Mau B itu termasuk echelon baris reduksi atau enggak? Reduksi, Bu. Reduksi, ya betul. Saya Ahmad Fahril ini ya. Oke, betul. Selanjutnya langsung sebutkan nama aja ya. Yang nomor C, apakah termasuk? Silakan sebutkan namanya. Fahrudin tidak termasuk, Bu. Ya? Termasuk atau enggak? Tidak Siapa termasuk. namanya, Mas? Siapa namanya? Muhammad Fahrudin. Muhammad Fahruzi. Jawabannya adalah? Tidak Jawabannya? termasuk. Termasuk. Oke, jawabannya adalah betul ya, termasuk. Oke. Muhammad saya paling dekat aja ya. Siapa atau B? Fahrudin, Bu. Oh, Fahrudin. Sorry. Nggak kedengeran. Fahruzi dari angkatan Kating, Bu. Ya. Kelas A atau B? Kelas A. A ya, oke. Kelas B mana suaranya nih, kok diem? Sekarang nomor D. Silakan sebut namanya dulu. Tidak ada suara. Tolong yang sudah menjawab nanti ini ya, silakan ke teman-temannya. Siapa yang mau jawab? Halo? Ada suara klik, apakah itu sebuah ini bertanda? Nggak ada ya? Siva, Bu. Siva. Siva, oke. Gimana Siva? Jadi termasuk reduksi atau enggak?
tidak termasuk. Tidak termasuk. Alasannya? Karena satunya itu harus di nol tengah ini. Oh, berarti Siva belum menyimak ya. Saya coba kembali ke PPT. Nah, saya senang ya, karena kita bisa belajar. Yang salah boleh nanti dijawab lagi ya, ketika di soal berikutnya. Nah, jadi ini ya tadi apa posisi dari apa istilahnya elemen diagonal, ternyata dia tidak harus ya di tempat diagonal karena keterpaksaan ya, karena dia semua, kalau kita lihat di sini, semua kolom ini nilainya 0, artinya pada baris pertama, kolom pertama tidak mungkin ada nilainya adalah 1, sehingga kita pindah ke kolom kedua. Nah, kolom kedua ini kebetulan ada, sehingga aman, 1 ini kita tetapkan sebagai diagonal utama. Seperti itu. Nah, yang kita pindah ke baris kedua. Baris kedua kan kalau kita lihat ke bawah nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya, yang dia nilainya adalah bukan 0 ya. Sehingga kita ikhlaskan kolom kedua tidak ada, kolom kedua, baris kedua tidak ada, kolom kedua ya, kolom ketiga ini ya, sorry. Kolom ketiga tidak ada diagonal utamanya. Kita pindah ke kolom keempat. Kolom keempat ada 1 di sini, maka dia masih aman, masih ada. Berarti artinya baris ke-1, baris kedua ada diagonal utama, di mana posisinya adalah di kolom kedua dan kolom keempat. Jadi yang tidak boleh yang seperti apa sih Bu? Kira-kira yang tidak boleh itu yang seperti ini ya. Oh, saya buka Excel-nya aja. Yang tidak boleh itu yang seperti ini. Yang pertama, dia modelnya kayak gini. Nah, yang seperti ini nggak boleh ya. Ini bukan eselon baris reduksi. Kira-kira kenapa? Karena masih perlu proses OBE. Jadi, baris ke-1 harus ditukar dengan baris ke-2. Jadi, intinya adalah kalau dia masih perlu proses OBE dan urutannya dia masih belum dari kiri ke kanan, maka kita bisa sebut dia masih belum termasuk eselon baris reduksi. Jadi kalau dia masih butuh OBE, maka kita sebut aja dia masih belum eselon baris reduksi. Nah, ada contoh lain yaitu misal bentuknya gimana ya? Bentuknya misalnya seperti ini. Nah, ini juga bukan ya. Ada yang tahu kenapa? Monggo silahkan sebutkan namanya. Kenapa ini bukan termasuk eselon baris reduksi? Silakan disebutkan. Karena diagonal tengahnya, Tabu. Karena? Bisa diulangi, Mbak? Karena diagonal tengahnya nggak ada. Iya, nggak ada. Iya, memang nggak ada ya. Terus kira-kira OBE berikutnya apa, Mbak? Supaya dia menjadi reduksi, apa yang dilakukan kira-kira? Itu memindahkan, Bu. Ya, memindahkan apa ke apa? Memindahkan angka satunya. Iya, yang mana? Baris ke berapa ke baris ke berapa? Baris salah enggak apa-apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa, nanti bisa jawab lagi. Baris ketiga, kolom ketiga. Kok baris ke kolom? Baris ke baris, Mbak. Menukar baris ke berapa sama baris ke berapa? Baris ke-1 ke baris kedua. Baris ke-1, baris kedua. Salah ya, coba yang lain. Baris kedua. Baris ketiga ke kedua. Ya, yang tadi yang cewek dulu, cewek tadi siapa? Siapa namanya, Mbak? Siva. Siapa? Oh, coba deh.
baris ketiga kedua. Iya, betul ya. Baris ketiga dan baris kedua. Nah, ini kalau dia modelnya seperti ini, yang ini kembalikan ke 0, nah ini sudah termasuk tereduksi. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksa ya. Ini sudah ada 1 ya, aman. Yang ini nggak ada. Mau dicari ke bawah juga tidak ada kan. Semuanya sama-sama 0. Sehingga kita ikhlaskan, tapi kita harus pastikan yang baris itu harus ada 1-nya. Nah, kira-kira yang baris apakah ada 1-nya? Ada, berarti aman. Berarti untuk apa istilahnya? Diagonal utama adalah yang di sini dan di sini. Dan masih ingat yang klausul ke berapa tadi ya? Yang ini. Jadi pastikan bahwa semua baris yang dia isinya 0 itu dikumpulkan di bagian bawah. Ya, jadi kita nggak harus ya membuat si baris kedua, kolom kedua itu isinya 1, nggak apa-apa. Selama memang tidak ada penukarannya. Karena nggak ada penukaran kita harus ikhlaskan. Tapi bukan berarti kita langsung ke sini ya, bukan ya. Tapi kita tetap harus pertahankan yang baris kedua. Apakah ada? Kalau memang nggak ada, kita bisa lanjut ke baris ketiga. Nah, kira-kira itu ya. Tadi Siva ya yang jawab ya untuk penukarannya. Tadi yang sebelumnya lagi nggak apa deh, saya kasih nilai keaktifan dulu. Siapa tuh orang yang Siva, nama lengkapnya sama Siva? Siva Amelia. Melia. Amelia. Amelia. Oke, kelas B nanti kayaknya ya. Kelas A. Oh, A ya. Yang satunya Iya. siapa namanya? Nabila Syarifah kelas B, Bu. Nabila Syarifah kelas B. Alhamdulillah ada kelas B ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke PDF-nya. Saya pengen sampai 10 orang nih yang bisa jawab nih. Ini kayaknya sudah ya dia. Nah, yang ini, yang F. Sudah tahu belum? Monggo sebutkan namanya. Iya, Bu, termasuk. Termasuk. Siapanya salah masihan ya. Belum termasuk. Boleh jawab lagi, Bu. Iya, sebentar. Yang karena belum termasuk, kira-kira OB-nya gimana? Sebutkan namanya. Putri Maulina, Bu. Ya, gimana? Apa yang ditukar? Antara baris kedua dipindah menjadi baris pertama. Iya. Siapa namanya, Mbak? Maulina. Maulina. Kelas? Atau B? Kelas A. Oke. Oke, lanjut. Yang G, apakah sudah eselon baris tereduksi? Sudah, Bu. Tereduksi ya. Tereduksi. Belum tepat ya? Belum jawabannya. Kira-kira bagaimana OB-nya? Silahkan ada yang mau menjawab supaya dia menjadi tereduksi. Silakan sebutkan namanya dulu ya. Ya, kita kembalikan ke PPT-nya kembali. Ya, kalau eselon baris reduksi itu adalah semua yang di bawah atau di atasnya diagonal utama itu harus 0 ya. Ya, seperti mana tadi? Ya, yang ini ya. Ini kan diagonal utamanya kan 1 nih. Nah, semua di bawahnya adalah 0. Yang ini juga sama adalah 1. Yang di bawahnya 0, yang di atasnya juga 0. Tapi Bu, ini kan ada min 2, ada 3. Oh boleh, karena di sini kolom ini tidak ada diagonal utama. Karena nggak ada, maka ya sudah, tidak ada kewajiban ya. Yang diwajibkan 0 adalah yang di bawahnya diagonal utama dan di atasnya diagonal utama. Gitu ya, itu untuk reduksi. Tapi kalau yang eselon baris, yang wajib 0 adalah hanya di bawah diagonal utama, yang atasnya nggak wajib. Nah, ini karena soalnya adalah reduksi, maka apa yang dinolkan, monggo silakan sebutkan namanya. Angka 1 yang di baris pertama, Bu. Yang baris pertama, kolom kedua. Kolom kedua, ya betul. Pakai yang mana? Operasi OB yang pertama, kedua, ketiga.
Yang ketiga ya, oh, diam ya. Itu nama apa? Siapa namanya? Ahmad Faril, Bu. Tadi sudah. Nggak boleh ya. Saya gantian aja sama teman-teman yang lain ya. Oke, yang H, gimana yang H? Apakah sudah apa belum? Termasuk, Bu. Gimana? Termasuk. Betul, jawabannya betul ya. Siapa namanya? Laili, Bu. Laili apa kan? Laili apa? Laili Nur A. Oh, Nur A. Kelas apa? Bukan, maksudnya Laili Nur kelas A. Oh iya. Ya sudah. Oke, betul ya. Karena ini sudah betul, semuanya bawahnya 0, juga sudah betul, semua bawahnya 0. Yang ini tidak ada ya, tidak ada diagonal utamanya. Mau ditukar-tukar juga tetap hasilnya tidak bisa berubah. Tetap yang baris ketiga ini tidak punya diagonal utama. Sehingga ya sudah, yang ini tidak harus 0. Karena tidak ada diagonal utamanya. Oke, yang nomor I. Bagaimana I? Ada yang mau menjawab? Apakah termasuk? Oke, termasuk. Kenapa kira-kira? Karena di bawahnya 1-0. Iya, betul. Jadi ini tidak bisa dipaksa ya. Dan semua barisnya adalah yang barisnya 0 semua ditaruh di bawah. Sudah betul. Siapa namanya? Maharani Sukma, Bu. Maharani Sukma. Sukma kelas Kelas B. B. Oke. Ini sudah 10 belum? Ya, tinggal 3 lagi ya. Biar ini skip aja. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu mana matriks yang termasuk eselon baris saja. Kalau eselon baris, masih ingat ya, hanya di bawahnya diagonal utama yang 0, yang atasnya tidak perlu. Tapi tetap meskipun atasnya 0, itu juga bisa kita sebut sebagai eselon baris ya. Karena dia syaratnya hanyalah di bawahnya diagonal utama adalah 0. Itu saja. Nah, sekarang yang ini apakah termasuk eselon baris? Bukan. Termasuk, Bu. Ya, termasuk. Betul. Tadi sudah saya bilang, kalau atasnya 0 nggak masalah. Tetap bisa disebut sebagai eselon baris reduksi. Siapa yang tadi bilang termasuk? Siapa namanya? Nabila Putri, Bu. Nabila Putri. Ini yang kelas A juga ya kayaknya ya? Iya, A. Oke, jadi saya bisa bilang bahwa semua eselon baris reduksi itu juga bisa disebut sebagai eselon baris ya. Karena syaratnya hanyalah bawahnya diagonal utama adalah 0. Oke, siap-siap ya. Tinggal berapa ini? Kurang 2 orang lagi kayaknya ya. Ya, 2 orang lagi yang beruntung. Siap-siap. Yang sudah menjawab, silahkan memperhatikan saja ya. Jangan menjawab ya. Oke, yang ini gimana? Termasuk, Bu. Termasuk, Bu. Ya, tadi siapa yang duluan? Tadi siapa yang duluan? Suara cowok tadi. Siapa namanya? Muhammad Aditya. Aditya, oke. Jawabannya adalah termasuk. Kelas apa? Kelas B, Bu. B, oke. Ya, betul ya, termasuk. Karena hanya di bawahnya. Tapi kalau kita, apakah ini termasuk reduksi? Jawabannya enggak ya. Karena di atasnya 1 masih ada 2. Ini harus dinolkan kalau mau kita ubah menjadi reduksi. Kayak gitu. Terakhir ya nih, Mbak Tia, tinggal 1 orang lagi. Monggo, apakah termasuk atau enggak? Tidak termasuk. Ya, Bu. Tadi ada yang termasuk. Tadi ada yang termasuk. Oke. Ya, sebentar. Sebelum itu, kira-kira gimana caranya supaya dia menjadi eselon reduksi, Mbak? Ini masih pakai OBE ya? Harus menghilangkan 2-nya, Bu. Dihilangkan jadi apa? Jadi 0. Oke, baik. Siapa namanya? Firda, Bu, yang pertama tadi. Siapa? Firda Yunita. Saya tetap buka ini dulu deh. Siapa namanya? Firda Yunita. Firda Yunita, oke. Kelas atau B? B. B ya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya 10 orang sudah menjawab pada... Bu, permisi. Oke, silakan. Tadi ada yang jawab juga setelah Firda Winda. Siapa? Winda? Iya. Winda Ariati. Iya. Ketika?
Setelahnya Firda. Oh, setelahnya Firda. Oke. Ya udah, siapa namanya? Winda Ariati ya. Saya nggak bisa lihat layar soalnya ya, karena kan share screen-nya apa? Kelas A atau B nih? B, Bu. B ya. Soalnya bentuknya Google Meet masih jadul ya, belum kelihatan panel yang sebelah kanan untuk pesertanya. Jadi saya nggak bisa kelihatan siapa yang menjawab duluan. Oke, kita lanjutkan ke ya, semoga bisa memahami apa bedanya kaus dan kaus apa bedanya eselon baris dan eselon baris reduksi. Oke, kita lanjutkan ya, ide pada Gauss. Kalau Gauss itu adalah mengubah menjadi eselon baris. Kalau Gauss-Jordan mengubah pada eselon baris reduksi. Nah, di sini kita masuk ke Gauss-Jordan. Jadi urutannya tetap sama dengan Gauss. Ya, tetap sama dengan Gauss, cuma setelah 0 yang di bawah ini kita lanjut ke atas ya. Sebenarnya mainnya itu per kolom ya sebenarnya ya. Jadi kolom pertama dulu, baru kolom kedua, baru kolom ketiga. Tapi yang kita dahulukan adalah yang diagonal dulu, baru yang 0 ini. Jadi kita mainnya per kolom ya. Oke, kita coba untuk Gauss-Jordan-nya. Ya, kita pakai soal yang lama tadi. Atau kita langsung ini ya, pakai yang ini ya, yang ini nih, yang dari Gauss. Karena sebenarnya Gauss-Jordan itu adalah Gauss yang dinolkan di atas diagonal utamanya. Kita coba Gauss-Jordan. Kita kopas dari hasil Gauss ya. Oh, dia bentuknya seperti ini. Oke, sudah. Ini adalah dari Gauss, kita Gauss-Jordan kan. Biar cepat ya. Kalau dari awal kayaknya lama. Jadi ini kita sudah proses yang 1, 2, 3. Nah, proses untuk Gauss-Jordan sendiri itu adalah apa dia ini ya. Ini saya kopas aja biar warnanya sama. Dia adalah ini 1, ini X, 0 ya. 0, 0, 0, ini adalah X, X, X. Nah, ini adalah output dari Gauss-Jordan, di mana X adalah konstanta sembarang ya. Nah, kemudian untuk urutannya, ini saya warna kuning aja, biar kelihatan. Ini kuning, oke. Nah, untuk urutannya adalah per kolom. Jadi saya copy lagi. Per kolom, yaitu ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini sebenarnya bebas ya, mau ke atas atau ke bawah ya. Tapi biar sama dengan Gauss, saya ini taruh ke bawah, baru ke atas. Ini 7, ini 8, ini 9. Nah, seperti ini. Jadi urutan perubahannya adalah dari ini, kemudian ini sebenarnya bebas ya. Bisa 4, 5, 6, atau 4, 5, 6. Jadi sebenarnya urutannya nggak masalah, yang penting dia adalah dari kolom 1 ke kolom 2, lanjut ke kolom 3 gitu ya. 7, sebenarnya ini juga sama ya, ini tidak wajib ya, ini sebenarnya 1, boleh 2, boleh 3, tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi untuk urutan apa sih istilahnya, barisnya tidak apa ini istilahnya ya, baris ya, tidak masalah, mau mana aja, bisa 3, bisa 2, tidak apa-apa, tapi buat biar sama semua ya, 2, 3 ini ya. Ya, kita sepakati untuk perubahannya seperti ini. Jadi kenapa saya ini buat 5, karena saya samakan dengan proses Gauss ya. Ya benar. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalau Gauss dia ini ya kayaknya ya, 6 ini ya. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah, guys. Sebentar. Biar sama gimana ya? Atau jangan dari ini deh. Guys, enggak apa, gini dulu deh, enggak apa. Ya, kita bahas aja biar sama dengan Gauss. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya kira aman ya ini. Oke, kita coba ini dari Gauss tadi. Sekarang kita nolkan yang bagian atas. Masih ingat ada I dan J. I dan J. Oh, saya kecilkan dulu ya biar tidak terlalu memakan tempat. Wah, 8 menit lagi jam ini. Jam 11.
Kayaknya yang SPL homogen minggu depan aja ya. 1, jadi kita masih ingat bahwa kita ingin mengenalkan yang satu ini ya. Jadi kita menolkan 1, maka baris I-nya adalah 1129. 1129. Nah, kira-kira dari 1 ini dia ada di kolom kedua, maka otomatis pivotnya adalah baris kedua itu ya. Sehingga C-nya adalah 0, 1, min 3,5 dan min 8,5 seperti ini. 0, 1, min 3,5 dan min 8,5. Jangan lupa, oh ini saya pindah ke kanan dulu deh. Jadi bisa tambah, kemudian ada K, ada kali. Ini ada sama dengan, adalah hasil I yang baru. Ini. Nah, kira-kira supaya 1 plus K dikali berapa kali 1 hasilnya adalah 0. Kira-kira K-nya berapa? Min 1 ya, betul. Min 1. Terhitung seperti ini ya. Ini ditambah ini dikali ini. Nah, ini supaya saya bisa geser, saya kunci 6-nya dengan dolar ya. Ya, kita geser ke bawah seperti ini. 00, 5,5, 17,5. Sekarang ini menjadi, kita taruh di bawah, kita ganti baris yang ini. Kok ini 0 ya? Ini 1 ya harusnya ya. Sorry. Ya. 1, 0, 5,5 dan 17,5 seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengenalkan yang ini ya. Oh, jadi gimana urutannya? Yang atas ke bawah dulu. Yang bawah dulu ternyata. Oke. Oke, ada yang masuk ya. Ini di tadi atau gimana ini? Oke, lanjut. Ya, kita coba yang bawah dulu, min 3,5. Gimana? Jadi kita hitung I-nya dulu ya. Definisikan I dan C-nya. Yang kita nolkan adalah min 3,5, maka yang kita pakai adalah ini ya. 0, 1, min 3,5, 3,5 dan min 8,5. Selanjutnya ada plus, ada K, ada kali. Nah, C-nya ini karena ini ada di posisi 3,5, ada di kolom ketiga, maka otomatis pivotnya juga adalah baris ketiga. Itu 0013. 0013 sama dengan, nah sekarang ya kita hitung nilainya. Ini kan pasti dia 1 ya, benar ya, 0 ya. Kalau dari posisinya 0, 1. Nah seperti ini XX ya. Nah, kira-kira min 3,5 plus K kali 1, berarti kan 3,5 ya. Enaknya kalau pakai Gauss itu seperti ini ya. K-nya itu pasti adalah kebalikan dari ini ya. Kebalikan dari nilai apa yang mau kita nolkan. K-nya otomatis adalah 3,5. Jadi, kalau kita hitung sama dengan ini ditambah ini dikali ini. Sama dengan kita kunci 15-nya. Nah, ini. Jadi sekarang dia menjadi, kita kopas nilainya 0, 0, sorry itu 1 ya. Oke, bener ya. 0, 1, 0, 2. Nah, ini yang baru. Selanjutnya kita nolkan 5,5. Gimana untuk teknisnya? Kita kopas saja. Kita cari I dan J-nya ya, sorry. I dan J di sini. Ada plus, ada K, ada kali, ada sama dengan. Nah, sekarang I-nya karena kita ingin mengenalkan 5, maka dia di baris pertama. Isinya adalah 1, 0, 5,5, dan 17,5. Nah, yang sebelah sini karena dia ada di kolom ketiga,
maka dia pivotnya adalah baris ketiga juga, yaitu 0013. Nah, kemudian hasilnya yang new itu adalah datanya ya. Tapi pasti kalau seperti ini, karena ini sudah kuning ya, ini sudah warna kuning, maka ini pasti hasilnya adalah 1, 0 ya. Yang belum adalah yang di bawahnya, yaitu XX, yaitu yang ini ya. Yang berubah pasti yang ini. 5,5 dan 17,5. Kenapa? Karena sekali dia 1, sekali dia udah 0, maka kalau diubah dia nilainya tetap akan sama ya, tidak akan berubah lagi. Kita hitung 5,5 ditambah K kali 1 sama dengan berapa? Tinggal kita kalikan sebaliknya ya, yaitu min 5,5. Sehingga nilainya pasti adalah 0 ya. Ditambah ini dikali ini. Next, kemudian kita kopas, kita ganti dia menjadi dolar biar terkunci. Kita bisa ke bawah. Nah, seperti ini. Sehingga dia menjadi, kita ganti sekarang, yaitu 1001. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Hasilnya ini sudah kuning, sudah 0 semua, maka kita bisa tahu bahwa X adalah 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Seperti itu kira-kira untuk hasilnya. Oke, karena sudah jam 11, sesuai janji saya, kita bisa akhiri ya. Jadi untuk minggu depan, baik kelas A atau kelas B secara luring ya. Secara luring, apa istilahnya, kita akan proses di kelas masing-masing. Silakan membawa kertas yang disobek ya, entah dari binder, entah dari buku kalian. Yang jelas saya butuh 1 lembar saja, bisa 2 lembar ya, karena ada 2 postes ya. Jadi saya sebutkan untuk proses pertama adalah OBE saja, proses kedua adalah Gauss Jordan. Ini mungkin soalnya adalah satu matriks. Nanti saya minta kalian untuk mengerjakan dengan menggunakan OBE dan menggunakan Gauss Jordan. Harusnya antara OBE dengan Gauss Jordan hasilnya adalah pasti sama ya, seperti itu. Jadi ini akan menjadikan keuntungan buat kalian karena bisa buat kalian double check ya, apakah perhitungan kalian sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai, artinya kan antara hasil dari OBE dan hasil dari Gauss Jordan adalah pasti sama, gitu ya. Nanti waktu tesnya, tadi saya ngerjain ini sekitar 15 menit ya, tapi karena butuh nulis tangan ya, saya anggap satu soal 20 menit, bagaimana? Jadi nanti 40 menit. Apakah cukup? Jadi 50 menit. 50 menit. Nah, kelamaan tah? 20 sama 30, Bu. Gimana? 20 sama 30. 20 sama 30. Oke, 50 menit ya. Kita sepakati 50 menit. Jadi silakan disiapkan kertas kalian, silakan disiapkan pulpennya, Oh, boleh pakai pensil ya. Silakan kalau mau pakai pensil silakan, tapi usahakan pensilnya agak cerah ya, jadi tidak blur ya seperti itu. Jadi tapi kayak emang enak pakai pensil ya, karena bisa dihapus kalau menemukan kesalahan. Seperti itu. Jadi silakan disiapkan ya, nanti untuk Excel ini, kemudian PPT-nya, PDF-nya akan saya share di Styles ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Monggo. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ya, mungkin yang Bapak mau sholat Jumat ya. Ya, saya akhiri saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mau bertahan daring, belajar daring, karena menurut saya sebuah tantangan ya, bagaimana supaya bisa fokus dalam kelas. Karena semua itu adalah kembali pada kemauan kita sendiri. Seperti itu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, sampai jumpa proses minggu depan dengan 1 matriks, 2 perintah, yaitu OBE dan Gauss Jordan.
saya tutup untuk hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ya.